Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yofi Purnama, NIM 19110089 dari Prodi S1 Farmasi semester 2B. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai suspensi oral. Banyak versi yang mengatakan mengenai definisi dari suspensi, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa suspensi adalah suatu bentuk sediaan yang mengandung bahan obat padat dalam bentuk halus dan tidak larut. Terdispensi dalam cairan pembawa dan merupakan sistem heterogen yang terdiri atas dua fase. Fase kontinu yang merupakan cairan atau semi padat dan fase terdispensi yang terbuat dari partikel-partikel kecil yang pada dasarnya tidak larut. Suspensi merupakan campuran yang dapat dibedakan antara pelarut dan zat yang terlarut, tetapi terdispensi seluruh dalam fase kontinu. Ciri-ciri dari suspensi antara lain sebagai berikut. Dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop dan disaring dengan menggunakan kertas saring khusus. Memiliki pengendapan partikel yang lebih lambat sehingga takaran pemakaian yang serba sama bisa dipertahankan dengan pengocokan sediaan. Memiliki ukuran partikel kurang dari 1 hingga 5 cm. Jika terjadi pengendapan selama penyimpanan, bisa dengan segera terdispensi kembali jika suspensi dikocok. Memiliki sifat yang labil, maksudnya yaitu suspensi tidak tahan lama dan sering berubah-ubah. Mudah mengalami koagulasi atau pengumpalan, termasuk dalam campuran heterogen. Endapan yang terbentuk tidak boleh mengeras pada dasar wadah. Viskositas suspensi tidak boleh terlalu tinggi, sehingga sediaan dengan mudah dapat dituangkan dari wadahnya, memberikan warna, rasa, bau, dan rupa yang menarik. Jenis-jenis sediaan suspensi antara lain sebagai berikut. Suspensi oral. Suspensi oral adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat dalam bentuk halus yang terdispensi dalam fase cair dengan bahan pengaroma yang sesuai yang ditunjukkan untuk penggunaan oral. Suspensi tetes telinga. Suspensi tetes telinga adalah cairan yang mengandung partikel halus yang ditujukan untuk diteteskan pada telinga bagian luar. Suspensi oftalmik. Suspensi oftalmik adalah sediaan cair steril yang mengandung partikel-partikel sangat halus yang terdispensi dalam cairan pembawa untuk pemakaian pada mata. Suspensi topikal. Suspensi topikal adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat dalam bentuk halus yang terdispensi dalam cairan pembawa yang ditunjukkan pada penggunaan pada kulit. Suspensi untuk injeksi. Suspensi untuk injeksi adalah sediaan cair steril berupa suspensi serbuk dalam bentuk medium cair yang sesuai dan tidak boleh menyumbat jarum suntik serta tidak disuntikkan secara intravena atau ke dalam larutan spinal. Suspensi untuk injeksi terkonstitusi. Suspensi untuk injeksi terkonstitusi adalah sediaan padat kering dengan bahan pengawet yang sesuai untuk membentuk larutan yang memenuhi semua persyaratan untuk suspensi steril setelah penambahan bahan pembawa yang sesuai. Contoh suspensi oral. Obat-obatan antisida cair seperti alumina dan magnesida. Dan beberapa contoh lainnya dapat dilihat sebagai berikut. Tujuan pembuatan obat dalam bentuk suspensi antara lain sebagai berikut. Ada beberapa jenis obat-obatan tertentu yang tidak stabil secara kimia bila ada dalam larutan, tapi stabil dalam disuspensi, sehingga dibuat suspensi oral untuk menjamin stabilitas obat. Beberapa pasien seperti anak-anak dan lansia lebih suka obat bentuk cair. Bentuk cair memudahkan pasien untuk menelan obat. Pemberian dosis takaran obat dalam bentuk cair lebih mudah daripada bentuk padat. Menghilangkan atau menutupi rasa tidak enak
Dan ada beberapa bahan antibiotika yang tidak stabil bila berada dalam larutan untuk waktu yang lama, sehingga beberapa antibiotika disiapkan dalam bentuk granula kering untuk diencerkan dengan air sesaat sebelum digunakan. Keuntungan dan kerugian dari suspensi oral antara lain: keuntungan, baik digunakan untuk pasien yang sukar menerima tablet atau kapsul, terutama untuk anak-anak dan lansia. Homogenitas tinggi, lebih mudah diabsorpsi daripada tablet atau kapsul, karena luas permukaan kontak antara zat aktif dan saluran cerna meningkat. Dapat menutupi rasa tidak enak atau pahit pada obat. Mengurangi penguraian zat aktif yang tidak stabil dalam air. Kekurangan, kestabilan rendah. Jika membentuk kaking, akan sulit terdispersi kembali sehingga homogenitasnya turun. Alirannya menyebabkan sukar dituangkan. Ketepatan dosis lebih rendah daripada bentuk sediaan larutan. Pada saat penyimpanan, kemungkinan terjadi perubahan sistem dispersi. Sediaan suspensi hanya dikocok terlebih dahulu untuk memperoleh dosis yang diinginkan. Cara mengerjakan obat dalam suspensi. Metode dispersi. Metode ini digunakan dengan cara menambahkan serbuk bahan obat ke dalam musilago yang telah terbentuk, kemudian baru diencerkan. Metode presipitasi. Zat yang hendak didispersikan dilarutkan dahulu ke dalam pelarut organik yang hendak dicampur dengan air. Sistem pembentukan suspensi. Deflokulasi. Partikel suspensi dalam keadaan terpisah satu dengan yang lain. Sedimentasi yang terjadi lambat. Akhirnya, sedimentasi akan membentuk kake yang keras dan sukar terdispersi kembali. Wujud suspensi bagus, karena zat tersuspensi dalam waktu yang relatif lama. Flokulasi. Partikel merupakan agregat yang bebas. Sedimentasi terjadi cepat. Sedimen yang terbentuk cepat. Sedimen tidak membentuk kake yang keras dan padat dan mudah terdispersi kembali seperti semula. Wujud suspensi kurang bagus sebab sedimentasi terjadi dengan cepat dan di atasnya terjadi daerah cairan yang jernih dan nyata. Beberapa faktor yang memengaruhi sediaan suspensi. Ukuran partikel. Semakin kecil ukuran partikel, maka semakin besar luas permukaan. Dengan ukuran partikel yang kecil, maka daya tekan ke atas cairan akan semakin memperlambat gerakan partikel untuk mengendap. Kekentalan. Kekentalan suatu cairan mempengaruhi pula kecepatan aliran suspensi. Dengan demikian, menambah viskositas cairan. Gerakan turun dari partikel yang kandungannya akan diperlambat. Tetapi perlu diingat bahwa kekentalan suspensi tidak boleh terlalu tinggi agar sediaan mudah dikocok dan dituangkan. Jumlah partikel atau konsentrasi. Apabila di dalam suatu ruangan berisi partikel dalam jumlah besar, maka partikel tersebut akan susah melakukan gerakan yang bebas karena sering terjadi benturan antar partikel tersebut, dan benturan ini akan menyebabkan terbentuknya endapan. Stabilitas fisik, di mana partikel tidak mengalami agregasi dan tetap terdistribusi merata. Bila partikel pengendap, mereka akan mudah tersuspensi kembali dengan pengocokan yang ringan. Partikel yang mengalami pengendapan ada kemungkinan dapat saling melekat oleh suatu kekuatan untuk membentuk agregat dan selanjutnya membentuk cake. Bahan pesuspensi atau suspending agent dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu bahan pensuspensi dari alam, gom dan bukan gom. Bahan pensuspensi sintesis, golongan derivat selulosa dan golongan organik polimer. Sekian video dari saya dan terima kasih.